tes 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, karena rahmat Allah semata pagi ini kita sekalian telah menunaikan sholat subuh kita secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah limpahkan rahmat, maghfirah dan keberkahannya kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, dan semoga kita senantiasa dalam lindungannya, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah, tetap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat kita, dan semoga kelak kita semua husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Semoga pula kita termasuk umat yang berada di dalamnya. Amin. Para jamaah sekalian rahmatullah, Idul Adha kurang 2 hari. Kalau kita hitung mulai besok. Jadi hari ini akan kita lewati. Kalau mulai hari ini berarti Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian Jumat kita beridul Adha. Sebagaimana lazimnya, amalan yang populer di saat Idul Adha adalah penyembelihan ibadah kurban. Tetapi sebelumnya ada amalan sunnah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan puasa Arafah. Puasa Arafah dilaksanakan pada hari yang ke-9 di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau Idul Adhanya nanti bertepatan dengan hari Jumat, maka puasa Arafahnya adalah hari Kamis. Bagi siapa yang membiasakan diri puasa Senin Kamis, maka di saat hari Kamis kemudian dia menunaikan ibadah puasa Arafah, insya Allah dapat 2 amalan sekaligus, karena tidak ada Kamis 2 kali dalam seminggu. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, keutamaan puasa Arafah diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain. Puasa di hari Arafah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yukaffiru sanatain, menghapuskan dosa 2 tahun, madiyatan wa mustaqbalatan, setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, itu kaitannya dengan keutamaan puasa Arafah. Jadi insya Allah hari Jumat Idul Adha, hari Kamis besok bertepatan dengan hari Arafah, maka kita disunahkan untuk menunaikan puasa Arafah yang keutamaannya
yukaffiru sanatain, menghapuskan dosa 2 tahun, madhiyatan wa mustaqbalatan, setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Para jamaah sekalian rahmatullah, tentu dengan syarat, ya, tentu dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya seperti yang diungkapkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idzajtunibal kabair. Di antara sholat 5 waktu, misalnya dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, itu mukaffirat, ada penghapusan dosa, ada pengampunan dosa. Begitu juga dari Jum'ah ke satu ke Jum'ah berikutnya, itu mukaffirat, ada penghapusan dosa, ada pengampunan dosa. Wa ramadhan ila ramadhana, dan dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya ada mukaffirat, ada penghapusan dosa. Tapi lagi-lagi syaratnya di penghujung hadis ini idzajtunibal kabair, kalau dosa-dosa besarnya sudah ditaubati, sudah ditinggalkan, sudah dijauhi. Jadi kalau dia pernah melakukan dosa besar tapi tidak bertaubat, tapi tidak tinggalkan dosa-dosa besar itu, maka para jamaah sekalian rahmatullah, sungguh pun dia berpuasa setiap tahun, setiap bulan, maka itu tidak akan menghapuskan dosa-dosa. Karena dosa-dosa besar yang telah pernah dilakukan tidak ditaubati sebelumnya. Karenanya para jamaah sekalian rahmatullah, ketika seseorang sadar diri pernah melakukan perbuatan dosa besar, apa dosa-dosa besar itu? Topnya dosa besar itu adalah syirik. Dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Diawali dengan harfut tanbih, sebuah peringatan untuk mendapatkan perhatian serius dari umat. Ala, perlukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, kami kepingin tahu apa saja itu dosa-dosa besar. Ya, qala al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Berbuat syirik kepada Allah adalah topnya dosa. Dan perlu difahami para jamaah sekalian, yang namanya perbuatan syirik itu tidak hanya sebatas orang sujud sembah kepada berhala yang berupa patung, ya. Yang namanya berhala itu bukan hanya patung. Berhala itu apa saja yang dijadikan sesembahan oleh manusia selain Allah itu berhala. Di surat Al-Ankabut ayat nomor 17, innama ta'buduna min dunillahi awthana, sesungguhnya apa saja yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Bisa berupa patung, bisa berupa pepohonan, bisa berupa binatang, bisa berupa yang lain-lain, dan bahkan bisa berupa hawa nafsu dari diri seseorang. Mohon maaf, ketika seseorang memiliki daya tolak terhadap petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam sunnah Rasulullah, sadar atau tidak berarti dia telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Dan ketika hawa nafsu telah menguasai dirinya, sadar atau tidak berarti dia telah
menghambakan diri kepada hawa nafsu, dan menghambakan diri kepada hawa nafsu pada hakikat adalah menyembah hawa nafsu, dan itu termasuk penyembahan terhadap berhala. Na'udzubillah. Para jamaah sekalian rahmatullah, karena itu siapapun di antara kita yang pernah terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar, solusinya cuma satu, yaitu bertaubat. Yang kedua, wa uququl walidain. Dosa besar urutan kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua ditempatkan oleh Rasulullah pada urutan kedua. Begitu pula kalau kita membaca ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, ya, dosa besar urutan kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat nomor 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana ila akhir ayat. Beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah Allah, dan jangan kamu persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berikutnya, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Mafhum mukhalafahnya, ketika seseorang tidak melakukan ibadah kepada Allah, tidak sujud sembah kepada Allah, maka orang itu berarti telah melakukan perbuatan syirik. Ketika seseorang tidak melakukan bakti kepada kedua orang tuanya, maka sebaliknya adalah telah melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tuanya. Itu adalah dosa besar. Ya. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, banyak ayat yang terkait dengan hal-hal seperti itu. Nah kemudian berikutnya yang ketiga, ketika Rasulullah SAW telah menyampaikan wa uququl walidain, lantas beliau duduk wa jalasa wa kana muttaqian. Kemudian berikutnya ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Kalimat ala wa qauluz zur ini diulang berkali-kali oleh Nabi. Tidak cukup sekali, dua kali, tiga kali, tapi berkali-kali. Mazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Beliau mengulang berkali-kali sehingga para sahabat menyatakan mudah-mudahan Rasulullah segera berhenti. Para jamaah sekalian, itu hadis muttafaqun alaih. Jadi apa itu namanya, syarat untuk mendapatkan maghfirah Allah setiap setelah selesai sholat, ya, antara sholat Jumat satu dengan sholat Jumat berikutnya, antara Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya, itu dengan catatan apabila dosa-dosa besar telah ditaubati. Para jamaah sekalian rahmatullah, di dalam hadis muttafaqun alaih ada kisah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qublah. Ibnu Mas'ud menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki, ya, yang telah berbuat maksiat dalam bentuk, mohon maaf, mencium seorang perempuan. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Lantas ia mendatangi Nabi dan kemudian menyampaikan pengalaman jeleknya itu kepada Nabi, ya. Fa anzalallahu ta'ala. Kemudian ketika Nabi mendapatkan info dari orang tersebut, lalu Allah turunkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Surat Hud ayat nomor 114, ya. Wa aqimis shalah tarafayn nahar, dan tegakkan sholat, ya, tegakkan sholat di dua tepi siang, ya. Kemudian wazulafa minal lail, dan pada bagian permulaan malam, ya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at.
Karena sesungguhnya kebaikan itu melenyapkan kejelekan. Ketika seseorang berbuat jelek, ya, kemudian setelah itu dia berbuat baik dalam bentuk bertaubat memohon ampun kepada Allah atas kejelekannya itu, maka kejelekannya itu akan terhapus dengan kebaikannya. Artinya ketika seseorang telah menunaikan atau telah melakukan kejelekan, telah melakukan perbuatan dosa, kemudian bertaubat mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tentu apabila taubatnya sungguh-sungguh. Nah, jadi kemudian faqala ar-rajul, orang tadi menyampaikan kepada Nabi, "Aliyahadza ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ayat itu khusus berlaku untuk saya saja?" Qala li jami'i ummati kulliha. Oh tidak, tapi untuk seluruh umatku. Ya, untuk seluruh umatku. Jadi siapapun orangnya yang telah berbuat dosa, berbuat salah, kemudian dia bertobat mohon ampun kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Kalau kemudian yang namanya dosa besar itu sudah ditaubati. Kalau misalnya dosa-dosa kecil seperti yang tadi dikemukakan, karena ada kasus seorang laki-laki mencium seorang perempuan, habis itu dia mendatangi Nabi, lantas turun ayat itu. Hadis berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas menceritakan ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian ia menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, asabtu haddan." Wa Rasulullah, aku telah bermaksiat. Hukumlah saya. Ya. Cambuklah saya gitu. Fa aqimhu alayya. Tegakkan hukum Allah atas saya. Wa khadaratis shalah fa shallama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tidak langsung merespon. Tiba-tiba datang waktu sholat. Kemudian Rasulullah sholat. Lalu orang tadi itu ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Falamma qadha shalah, maka setelah selesai sholat, qala, orang tadi menyampaikan lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni asabtu haddan faqim fi kitabillah." Wahai Rasulullah, saya telah bermaksiat. Karena itu tegakkan hukum Allah atas diri saya. Ya. Para jamaah sekalian rahmatullah, qala hal hadarta ma'ana shalah? Apakah Anda tadi ikut salat bersama kami, kata Nabi? Tanya balik kepada orang yang menyampaikan pengaduannya kepada Nabi tadi itu. Qala na'am, betul ya Rasulullah, aku ikut salat bersama panjenengan. Qala qad ghufira laka. Kalau begitu dosamu telah diampuni oleh Allah. Hadis muttafaqun alaih. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, nah karenanya kembali kepada puasa Arafah yang dikatakan oleh Nabi yukaffiru sanatain. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, madiyatan wa mustaqbalatan, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Tentu dengan syarat idzajtunibal kabair, kalau dosa-dosa besarnya sudah ditaubati. Para jamaah sekalian rahmatullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi Arafah bi Arafah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah mencegah untuk orang-orang yang sedang berada di Arafah menunaikan puasa Arafah. Nah, ini berarti yang disunahkan untuk puasa Arafah hanya orang-orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Kita-kita ini tidak sedang menunaikan ibadah haji, maka disunahkan untuk menunaikan puasa Arafah. Sekalipun itu sunnah, para jamaah sekalian rahmatullah, tapi kalau kemudian itu ditunaikan, maka itu adalah amalan utama. Bagi mereka yang tidak menunaikannya, ya tidak berdosa, cuma tidak mendapatkan keutamaan. Cirinya orang yang beriman, cirinya orang yang bertakwa kepada Allah, begitu ada petunjuk agama yang sudah cetha, yang sudah jelas, maka mereka pasti berupaya untuk bisa mengamalkannya. Para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian wa an Uqbah bin Amir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaum yaumi wa yaumun nahr wa ayyamat tasyrik iduna ahlul Islam wa ya ayyama aklin wa syurbin.
Para jamaah sekalian rahmatullah, di hari-hari Idul Adha, hari Nahr, hari-hari Tasyrik itu adalah hari-hari hari raya kami, ya, orang-orang Islam. Dan ya, hari makan dan minum, artinya pada hari-hari itu diharamkan buat kita untuk melakukan puasa. Para jamaah sekalian rahmatullah, kemudian terkait dengan Idul Adha, maka di sana ada amalan yang sudah lazim kita lakukan, yaitu penyembelihan terhadap binatang kurban. Keutamaan melaksanakan ibadah kurban dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, an Zaid bin Arqam, ya, qala qultu au qalu, Zaid bin Arqam mengatakan, aku bertanya, atau para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma hadhil adahi, wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan ibadah kurban itu? Qala sunnatu abikum Ibrahim, ibadah kurban itu adalah sunnahnya bapakmu, sunnahnya Ibrahim. Karena memang kisah penyembelihan terhadap binatang kurban itu bermula dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala beliau merindukan keturunan, berpuluh-puluh tahun beliau munajat kepada Allah. Ada yang mengatakan doa Nabi Ibrahim itu baru diijabahi, baru dikabulkan oleh Allah setelah beliau berumur 90 tahun. Kalau kemudian standar orang menikah itu adalah umur 25 tahun, kemudian doa itu baru diterima umur 90 tahun, bisa kita bayangkan berarti Nabi Ibrahim selama kurang lebih 60 tahun terus munajat kepada Allah, ya, terus munajat kepada Allah. Apa doa yang dimohonkan kepada Allah? Rabbi habli minas solihin. Beliau sungguh memohon kepada Allah supaya dikaruniai keturunan yang soleh, karena sudah menikah sekian lama belum juga lahir keturunan. Beliau terus mohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Kemudian fabasyarnahu bi ghulamin halim, lantas Allah kabarkan kepada Nabi Ibrahim, beliau dikasih keturunan yang halim. Yang halim itu artinya yang penyantun, yang soleh, ya, yang sabar. Tetapi ketika anak itu lahir, kemudian dikasih nama Ismail. Begitu Ismail memasuki usia dewasa, lalu Allah menguji keimanan Nabi Ibrahim dengan ujian yang sangat berat. Apa ujian itu? Beliau diperintah untuk menyembelih anak kandungnya sendiri. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni albahuka fanzur ma tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Ismail sudah memasuki usia dewasa, Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih putranya lewat tangan kanannya sendiri, ya. Lantas kemudian perintah itu direnungkan dan diyakini kebenarannya, lantas ditindaklanjuti oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan cara melakukan dialog dulu terhadap anaknya. Jadi ini pelajaran penting. Salah satu prosesi mendidik anak itu adalah melalui proses dialog. Anak dijak omong-omong. Nah, Nabi Ibrahim juga begitu, menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku, anni albahuka, bahwasanya aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Fandur madza tara, coba kamu renungkan bagaimana menurut perasaan, bagaimana menurut pendapatmu, bagaimana menurut pertimbanganmu. Qala, Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kalau memang itu perintahnya Allah, laksanakan bapak. Insyaallah bapak akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Para jamaah sekalian rahmatullah, gayung bersambut antara sikap bapak dan anak. Maka berangkatlah kedua hamba Allah ini untuk menuju ke tempat penyembelihan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika sampai pada tempat penyembelihan, maka kemudian hamba bapak dan anak ini pasrah total kepada Allah.
Nah, disitulah prosesi penyembelihan dilakukan. Tapi ketika Nabi Ibrahim itu sudah perintahkan anaknya untuk berbaring, menerima takdir Allah akan disembelih oleh bapaknya. Begitu bapak memegang goloknya, kemudian bapak Allah panggil itu Ibrahim. Fanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan perintah itu sekalipun lewat mimpi. Ya. Sesungguhnya begitulah kamu memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa inna hadza lahul balaghul mubin. Sesungguhnya yang demikian itu hanyalah ujian yang nyata bagi Anda. Kemudian wa fadainahu bidibhin adim, lantas Allah gantikan Ismail yang sudah berbaring di hadapan Ibrahim itu diganti dengan seekor kibas. Nah, kemudian lantas mereka berdua beramai-ramai menyembelih seekor kibas itu. Watarokna alaihi fil akhirin, kemudian kami abadikan kisah Ibrahim dan Ismail itu untuk umat sesudahnya, untuk generasi sesudahnya. Surat As-Saffat ayat 100 dan seterusnya. Nanti bisa dilihat lagi di rumah. Nah, kemudian para jamaah sekalian rahmatullah, berikutnya tentang binatang yang harus disembelih pada saat Idul Adha. Hadis rawahul jamaah kecuali Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinna, jangan kamu sembelih binatang kurban itu kecuali yang sudah cukup umur, yang sudah musinna. Secara umum yang sudah cukup umur itu kurang lebih 2 tahun. Lalu Nabi lanjutkan, illa ayyasur alaikum, kecuali kalau kamu mengalami kerepotan. Artinya repot untuk mendapatkan yang sudah cukup umur. Duitnya ada, tapi barangnya tidak ada. Maka kata Nabi, fadhabahu jaza'atan minadh-dha'n, maka sembelihlah jaza'ah, anak kambing yang berumur kira-kira ya antara 9-10 bulan. Nah, kalau anak kambing umurnya antara 9-10 bulan, harganya tidak sampai mencapai harga standar. Katakan kalau sekarang kambing yang sudah cukup umur itu 3 juta, maka bisa jadi yang jaza'ah yang masih berumur 10 bulan itu kurang lebih ya mungkin 1,5 juta sampai 2 juta. Ketika mencari kambing yang sudah cukup umur tidak ada, maka yang jaza'ah pun boleh untuk dijadikan binatang kurban. Kalimat illa ayyasur alaikum, kecuali kalau kamu mendapati kesulitan, itu juga bisa difahami, bisa ditangkap dengan misal seseorang kepingin berkorban tapi duit untuk membeli binatang yang sudah cukup umur tidak mencukupi. Dia cuma punya uang 2 juta misalnya. Kalau digunakan untuk membeli yang cukup umur tidak ngatasi duitnya. Semangat berkorbannya luar biasa. Maka itu bisa membeli dengan kambing jaza'ah tadi. Ya, yaitu kambing yang umurnya kira-kira masih sekitar 10 bulanan atau 9 bulan. Masyarakat kita menyebut cempe. Ya. Itu kalau kemudian orang mengalami kesulitan. Tapi kalau tidak mengalami kesulitan tidak boleh, ya, tidak boleh. Di dalam hadis yang lain pernah terjadi pada seseorang yang melakukan penyembelihan binatang kurban sebelum salat Idul Adha. Ya, sebelum salat Idul Adha. Lalu Nabi menyampaikan, syatuka syatulahmin, kambingmu itu kambing yang berdaging karena gemuk, gelinuk-gelinuk gitu ya. Wa qala ya Rasulullah, inna indi jatinan jaza'atan minal ma'as. Ya Rasulullah, kami tidak punya yang lain. Kami hanya punya kambing kacangan. Ya, anak kambing yang belum sampai cukup umur. Qala idbahha wa la tasluhu li ghairik. Sembelihlah kambing jaza'ah, anak kambing yang masih muda itu, ya. Tetapi untuk diketahui, ya, wala tasluhu li ghairik, tidak boleh itu untuk selain kamu. Jadi artinya karena orang itu hanya punya kambing jaza'ah,
maka orang itu dipersilakan oleh Rasulullah untuk menyembelih kambing jazah, anak kambing yang masih relatif muda itu. Tapi tidak boleh berlaku untuk yang lain. Hanya berlaku kepada orang yang punya kemampuan sebatas itu. Ya. Tsumma qala man dzabaha qabla shalah fa inna ma yadbahu li nafsihi. Lantas Nabi menjelaskan siapa yang menyembelih binatang kurban sebelum salat Idul Adha, maka berarti dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Siapa yang menyembelih setelah selesai salat Idul Adha, maka telah sempurna ibadahnya dan cocok dengan sunnahnya kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahmatullah. Kemudian ini kaitannya dengan ibadah kurban yang berlaku untuk satu keluarga. Para jemaah sekalian rahmatullah. Seorang tabi'in yang bernama Atha bin Yasar. Wa'an Atha bin Yasar qala. Tabi'in itu dalam istilah ilmu hadis orang Islam yang tidak ketemu Nabi, tapi hanya ketemu pada sahabat Nabi. Sedangkan sahabat itu menurut istilah ilmu hadis orang Islam yang pernah hidup ketemu dengan Nabi. Itu sahabat. Jadi Atha bin Yasar ini seorang tabi'in tidak pernah ketemu Nabi, dia hanya ketemu dengan sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi adalah orang yang tahu tentang Nabi sekaligus pelaksanaan ibadah di masa Nabi. Atha bin Yasar ini kemudian qala, ia menyatakan sa'altu Abu Ayyub Al-Ansari, aku tanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Pertanyaannya, kaifa kanat ad-dhahaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hai Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana praktek pelaksanaan ibadah kurban di masa Rasulullah SAW dulu? Qala kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Praktek pelaksanaan ibadah kurban di zaman Nabi, seseorang menyembelih seekor kambing ya untuk kurban. Maka seekor kambing itu untuk dirinya dan untuk keluarganya. Nah, jadi ini penting untuk diperhatikan. Seekor kambing yang disembelih oleh seseorang itu untuk dirinya dan untuk keluarganya. Katakan saya berkorban dengan seekor kambing. Itu bukan saya monopoli sendiri, tapi juga untuk keluarga saya, istri dan anak-anak saya, manakala mereka belum berkorban. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, fa yaquluna wa yut'imun. Lantas mereka menikmati daging kurban itu, makan-makan setelah dimasak, dan kemudian yang lain dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Hatta tabahan nasu fasaru kama taru. Lantas orang beramai-ramai menyaksikan prosesi penyembelihan binatang kurban seperti yang kamu lihat sampai sekarang ini. Begitu dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Jadi para jamaah sekalian rahmatullah, pelaksanaan ibadah kurban di zaman Nabi, seekor kambing itu bukan hanya berlaku untuk dirinya sendiri, tapi juga berlaku untuk dirinya dan keluarganya. Saya kira ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Sudah lebih dari 30 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.